Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Kakak berharap adik-adik semua udah siap ya. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Siska. Yuk, sebelum mulai kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih Tuhan kasih kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, kita katakan kalau dalam Yesus kita semua bersaudara. Yuk Kak. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita menaikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kalau Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita yang ajaib. Yuk Kak. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Adik-adik mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Allah yang ajaib ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami Tuhan supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita ya Bapak. Berkati juga setiap guru sekolah minggu kami yang akan membawakan cerita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Siska. Hari ini firman yang akan disampaikan temanya mengasihi dan memberkati pemimpin umat. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 17 ayat 1-13 dan ayat hafalan diambil dari Mazmur 18 ayat 51a dan 51b. Selamat mendengarkan. Oh iya adik-adik, Kak Siska mau tanya, adik-adik tahu nggak berapa waktu yang dibutuhkan untuk suatu pohon atau suatu tanaman bertunas, berbunga, dan berbuah? Apakah di antara bunga-bunga ini ada yang bisa mekar semalam saja? Apakah di antara buah-buah ini ada yang bisa tumbuh menjadi buah semalam saja? Rasanya tidak mungkin ya adik-adik, tapi ternyata ada loh. Dalam waktu hanya semalam saja dapat bertunas, berbunga, dan berbuah. Apa benar? Mari kita dengar cerita tentang Bapak Musa dan Bapak Harun. Waktu itu terjadi suatu peristiwa pemberontakan Korah, Datan, Abiram, dan lain-lain. Mereka memberontak terhadap Musa dan Harun yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel. Orang Israel menemui Musa dan Harun. Mereka memberontak dan menolak Musa dan Harun. Kalau mereka memberontak kepada Musa dan Harun, itu juga berarti mereka memberontak dan menolak kedaulatan Tuhan Allah. Lalu Tuhan bertindak kepada para pemberontak tersebut. Tuhan menyatakan kuasanya dengan menunjuk siapa yang Tuhan pilih dan tetapkan. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan setiap pemimpin suku Israel yang berjumlah 12. Mereka semua harus membawa tongkat masing-masing satu tongkat. Mereka menuliskan nama pemimpin masing-masing pada tongkat itu. Lalu Musa membawa dan meletakkannya di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Kemah pertemuan adalah tempat pertemuan antara Tuhan dan umatnya dengan pelantaraan Musa. Kepada Musa Tuhan berfirman bahwa orang yang akan Tuhan pilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikian mereka melakukan perintah Musa seperti Tuhan mengatakan kepadanya. Lalu keesokan harinya Musa masuk ke dalam kemah hukum Allah untuk mengetahui apa yang terjadi. Tampaklah oleh mereka bahwa tongkat Harun telah bertunas dan mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuah bunga badam. Musa membawa seluruh tongkat yang berjumlah 12 tersebut di hadapan umat Israel dan ia memperlihatkan tongkat yang bertuliskan Harun berbunga dan berbuah. Hal ini menandakan bahwa Allah memilih Harun. Dan bukan yang lain, Allah memilih dan menetapkan Harun untuk melayani Tuhan secara khusus. Jadi adik-adik, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Yang pertama adalah bahwa Tuhan memilih secara khusus orang-orang untuk menjadi pemimpin umat. Pemimpin umat harus melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, kita tidak boleh meragukan dan bersikap tidak menghormati pemimpin umat ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita setia untuk mendoakan dan mengasihi para pemimpin kita. Jika di rumah, kita bisa menghormati orang tua kita. Jika di gereja, kita dapat mendoakan dan menghormati Bapak Pendeta kita, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita. Diambil dari Mazmur 18 ayat 51a dan 51b. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.